Jadi ada satu buku yang literally bikin aku capek banget. Capek bukan karena jelek ya, tapi capek karena tiap 2 halaman aku tuh harus stop, terus mikir, "Gila, ini gue banget." Buku ini judulnya Let Them, ditulis sama Miles Robbins, dan ini tuh bukan buku self-help receh yang isinya just be positive doang. Buku ini literally viral di TikTok dan udah jadi one New York Times bestseller. Dan konsepnya itu cuma dua kata yang bisa mengubah cara kamu ngelihat hampir semua masalah dalam hidup kamu. Mulai dari teman-teman yang toxic, keluarga yang toxic, sampai kenapa kamu masih insecure ngelihat story kehidupan orang lain. Di video ini aku bakal bedah tuntas isi buku ini, poin-poin penting menurut aku, dan jujur-jujuran soal bagian yang menurut aku itu agak overrated. Jadi stay sampai akhir karena di part terakhir aku bakal share insight aku tentang satu hal yang menurut aku underrated banget dari buku ini. Mel Robbins ini bukan orang baru di dunia self-development. Dia itu udah terkenal lewat 5 second rule. Teknik hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Buat maksa diri kamu itu action sebelum otak kamu mulai overthinking dan cari alasan biar kamu itu nggak ngelakuin sesuatu. Nah, Let Them ini adalah project barunya setelah 5 second rule. Asal usulnya itu agak lucu karena awalnya dia tuh ngomong 2 kata ini Let Them ke anaknya sendiri. Pas anaknya itu lagi cerita, lagi curhat tentang teman-temannya yang bikin dia insecure. Dan dia post di Instagram dan boom, videonya ditonton ratusan juta kali. Terus dia kembangin jadi satu buku, dan intinya buku ini bahas satu masalah universal. Kenapa sih kita harus capek ngurusin orang lain padahal energi kita itu terbatas? Let Them teori itu sebenarnya ada 2 kalimat. Yang pertama, let them, biarkan mereka. Kedua, let me, biarkan aku. Kedengarannya simpel kan? Tapi tunggu dulu. Ini tuh bukan suruh kamu cuekin orang doang, tapi logikanya gini. Selama ini kita itu capek banget buang-buang energi kita untuk bisa mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita, kayak pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain. Misalnya, teman kamu itu nggak invite kamu ke acara mereka, kamu itu langsung overthinking parah, nyaring alasan kenapa sih mereka nggak invite aku itu salah apa? Pokoknya kamu kepikiran terus deh. Atau pasangan kamu itu nggak excited pas kamu excited sama suatu hal, dan akhirnya kamu itu maksa dia buat ikut senang. Atau keluarga kamu itu suka ngomentari soal hidup kamu yang menurut kamu itu toxic, dan akhirnya kamu itu berusaha untuk ngebela diri, cari alasan, dan akhirnya bikin kalian tuh jadi berantem. Nah, disinilah Let Them masuk. Kamu biarin aja mereka gak ngundang kamu, kamu biarin aja pasangan kamu gak seantusias kamu biarin aja keluarga kamu mikir apapun yang mereka mau. Kenapa? Kalau orang lain punya kekuatan untuk ngerusak mood kamu, ganggu fokus kamu, sampai nyuri kedamaian kamu, itu artinya kamu ngasih mereka kendali atas hidup kamu sendiri. Nah, ini yang bikin orang-orang pada relate banget, karena kebanyakan dari kita, tanpa sadar, seringkali ngasih remote control hidup kita ke orang lain. Terus, bagian keduanya adalah let me, biarkan aku. Ini yang paling banyak di skip orang-orang karena banyak orang yang salah paham kalau buku ini cuma ngajarin soal cuekin orang lain aja, padahal nggak kayak gitu. Setelah let them, kamu itu harus let me. Apa yang bisa dan mau aku lakukan di situasi seperti ini? Let them, mereka nggak invite kamu, tapi let me cari circle pertemanan baru yang bisa ngehargain aku. Let them, dia nggak excited, tapi let me tetap ngerayain achievement aku sendiri. Let them, mereka komentar apapun, tapi let me, aku nentuin gimana aku hidup. Jadi ini tuh bukan konsep pasrah, bukan konsep bodoh amat, tapi ini tuh konsep redirect energy dari yang ngontrol orang lain ke ngontrol diri sendiri. Poin pertama, the backpack theory. Ini bagian yang paling aku suka. Mel Robbins ngejelasin kalau tiap orang punya ransel emosional masing-masing. Isinya trauma masa kecil, insecurity, pengalaman buruk, sampai cara mereka dibesarkan. Semua itu numpuk jadi beban yang mereka bawa kemana-mana. Poinnya itu, maksudnya, kalau ada orang yang jahat sama kamu, judes, toxic sama kamu, itu seringkali bukan karena kamu, bukan karena soal kamu, tapi itu soal beban yang mereka bawa di ransel mereka sendiri. Contoh, bos kamu itu galak banget pas di meeting. Kamu bisa aja mikir, aku salah apa lagi sih?
Padahal bisa aja dia itu lagi stres karena masalah rumah tangganya, atau mungkin sejak dulu dia insecure sama leadershipnya sendiri. Bukan berarti ini alasan buat orang lain bisa seenaknya nyakitin kamu. Mel Robbins juga nekenin ini tuh bukan excuse untuk toxic behavior, tapi ini cara biar kamu gak personalisasi semua hal yang orang lain itu ngelakuin ke kamu. Karena begitu kamu sadar, oh ini ranselnya dan ini bukan salah aku, kamu bisa lebih mudah untuk let them, biarkan mereka dengan ranselnya dan biarkan kamu fokus sama ransel kamu sendiri. BTW sebelum lanjut, kalau kalian suka konten-konten kayak gini, bedah buku, self development, bahas hal-hal yang bisa bikin kita berkembang bareng, aku baru buka membership di channel ini. Di sana bakal ada konten-konten eksklusif, akses lebih awal, dan juga kita bisa ngobrol lebih dekat. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik join di bawah video ini. Gak masalah kok, tapi kalau kalian ngerasa konten di channel ini bermanfaat, support kalian itu udah kebantu banget supaya aku bisa terus bikin konten yang lebih seru dan lebih sering lagi. Poin kedua, people pleasing and fear of missing out. Bab ini relate banget sih sama Genji menurut aku. Mel Robbins bahas kenapa sih kita itu susah banget buat nolak orang lain, susah banget untuk bilang enggak, dan kenapa kita panik banget kalau ngerasa ketinggalan dari circle kita. Dia jelasin akar dari people pleasing itu biasanya karena rasa takut gak disukai, takut dianggap egois, dan takut ditinggalin. Dan makanya kita rela banget untuk ngorbanin waktu, energi, bahkan value kita sendiri demi validasi dari orang lain. Terus soal FOMO, buku ini ngebahas gimana sosial media bikin FOMO kita itu makin parah. Karena kita terus-terusan lihat highlight story hidup mereka. Padahal yang kita lihat di sosmed itu hanya 5% dari real life mereka. Solusinya lagi-lagi let them mereka posting hidup mereka yang kelihatan sempurna, let them mereka cari circle pertemanan lain, let them mereka hang out tanpa kamu. Tapi let me-nya di sini adalah fokus bangun hidup kamu sendiri yang kamu banggain, bukan hidup yang kelihatan bagus di mata orang lain. Poin ketiga, hubungan dan keluarga. Mel Robbins bahas soal keluarga dari orang tua yang keras kepala sampai ke anak dewasa yang keputusannya nggak sesuai ekspektasi kita. Salah satu penyebab hubungan keluarga menjadi tegang itu karena kita selalu nyoba untuk ngontrol keputusan orang lain demi kebaikan mereka katanya. Padahal semakin dipaksa, semakin mereka defensif. Solusinya tetap sama, let them. Biarkan mereka bikin keputusan sendiri. Walaupun menurut kamu itu salah, biarkan aja. Karena orang-orang itu belajar dari pengalaman mereka, bukan dari ceramah kamu. Yang bikin ini makin relate, buku ini juga bahas tentang boundary sama keluarga toxic. Dan Mel Robbins tegasin, let them itu bukan berarti kamu harus tetap dekat sama orang-orang yang nyakitin kamu. Kamu tetap boleh dan harus jaga jarak kalau itu memang bikin kamu tetap waras. Poin keempat, grief dan kehilangan. Bagiannya agak beda vibes-nya, agak emosional. Mel Robbins pernah cerita tentang pengalaman pribadinya kehilangan orang terdekat dan gimana konsep let them ini bisa digunakan dalam situasi berduka. Artinya kita nggak bisa let them orang yang udah pergi terus balik lagi, tapi kita bisa let them dengan biarin kita merasa kesedihan tanpa harus buru-buru ngejudge diri sendiri kalau seharusnya kita itu udah move on. Dan let me, biarkan aku sembuh dengan cara aku sendiri. Ini bagian yang menurut aku nunjukin kalau konsep ini bukan hanya bisa digunakan untuk masalah-masalah receh kayak circle pertemanan, tapi juga bisa digunakan untuk masalah-masalah yang lebih berat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian real talk yang menurut aku agak kurang. Yang pertama, konsepnya itu simple dan powerful banget, tapi susah banget untuk diterapkan di real life. Gampang banget untuk bilang let them saat kamu lagi santai baca buku, tapi in real time saat orang nyakitin kamu, itu susah banget. Dua kata itu gak cukup untuk nahan emosi kamu. Dan di buku ini kurang detail gimana cara yang praktis buat nahan emosi saat lagi di puncak. Kedua, banyak yang bilang kalau buku ini kulang-kulang aja. Konsepnya sama di tiap bab, hanya aja beda konteks, kerjaan, teman, keluarga, pasangan. Jadi kalau kamu ekspektasi tiap bab itu punya insight yang berbeda-beda, kamu bisa agak bosan di tengah-tengah. Ketiga, ada kritikan dari psikolog kalau konsep ini bisa dijadikan excuse untuk menghindari konflik yang seharusnya perlu untuk diselesaikan. Kayak ada beda tipis antara let them yang sehat sama let them yang bisa dijadikan alasan avoid, dan gue gak ngomongin masalah sama orang yang kamu sayang. Dan di buku ini gak terlalu digarisbawahi. Jadi kesimpulannya bagus untuk starting point, tapi jangan dijadiin rules kaku untuk semua situasi. Nah, ini yang aku janjiin di awal video. Menurut aku, bagian yang paling underrated itu bukan bagian let them-nya, karena itu udah viral dan semua orang juga udah tahu. Tapi justru yang paling underrated itu adalah let me-nya. Banyak orang yang pakai konsep ini terus bikin caption estetik, let them live, let them go, let them do whatever. Padahal separuh konsep ini justru di let me-nya, dimana saat kamu
tarik balik kendali atas hidup kamu sendiri. Let them tanpa let me itu adalah bentuk pasrah yang kelihatan keren doang. Padahal yang bikin kamu berubah itu adalah langkah selanjutnya. Oke, jadi itu dia bedah buku Let Them versi aku. Menurut aku buku ini worth untuk dibaca. Apalagi untuk kalian yang suka overthinking parah soal apa kata orang, sulit untuk nolak permintaan orang lain, kalian wajib baca buku ini. Tapi inget ya, jangan cuma dibaca aja, tapi coba dipraktekin walaupun susah di awal. Kalau kamu udah pernah baca buku ini, komen dong di bawah chapter mana yang paling nampol buat kamu. Dan kalau kamu suka video bedah buku self development kayak gini, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.